Shalom DDC. Selamat pagi semuanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Yesus saja, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tak pernah gagal, dan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama menyatakan namanya. Katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia tak kerjakan, dia bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Sebab Dialah Tuhan yang ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang kuharap. Dialah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Yes Tuhan, kami percaya bahwa hanya bersama-Mu saja Kau akan menjaga setiap kami. Bersamanya, katakan, Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya hanya dalam-Mu saja ada kuasa itu. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, selamanya kau sanggup. Tuhan, selamanya. Tuhan, kau lebih lagi nyatakan selamanya. Tuhan, kau sanggup. Dan sorak-sorai yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Sekali lagi, shalom DDC. Shalom. Kabar baik ya semuanya hari ini? Boleh dong, senggol kanan kirinya dulu. Apa kabar? Apa kabar? Baik? Baik? Haleluya. Yes, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang ada, amin. Dan Dia juga Allah yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara dalam hidup kita. Terutama bagi Dia yang mengasihi Yesus itu sendiri, amin. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Ya mari kita sama-sama mengangkat pujian ini.
segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Sebab Dia yang telah memilihku dan Dia telah memilihmu. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan
hidup firman Tuhan. Yes Tuhan, sebab Kaulah yang turut bekerja dalam setiap perkara dalam hidup kami. Maka itu kami ingin Tuhan lebih dekat lagi ke dalam-Mu saja ya Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga ingin menyatakan kasih kami kepadamu saja Tuhan. Kami ingin hanya bercinta denganmu saja Tuhan. Tiada yang lain Yesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I ever wonder how much I love you. Every day I spend in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me, Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Bawa kami dekat ya Tuhan. Draw me close, dekat hanya padamu. Deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sing it from the beginning, sing it out. I've ever wondered how much I love you, Lord. How much I love you. Every day I spend in your presence, giving all to you. I never want to. I never want to be far away from you. Be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, 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 I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with
cinta kita hanya pada Yesus saja. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Kami rindu Kau Tuhan. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu ya Bapa. Nyatakanlah cinta-Mu hanya kepada Yesus saja. Sembahlah Dia. Nyatakan cinta-Mu padanya. Yesus, kami begitu mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi dalam-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami rindukan, kami rindukan Yesus, lebih lagi sembah Dia. Yesus, kami tak dapat hidup tanpa Engkau ya Bapa. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Yesus. Oh Jesus, we love you Lord. Kami mau terus bercinta dengan-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Bapa. Yesus Tuhan, kami ingin lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can
Tuhan begitu mencintai-Mu ya Bapa. Maka itu kami juga mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Hanya sepenuhnya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Biar kami dapat memenuhi panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai mempelai-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami hanya memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
jiwa, hati kami, seluruh hidup kami hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Dan bagi kita yang mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita sama-sama menyatakan lebih lagi. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Oh, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, Kaulah kemenanganku. Serahkanlah hidupmu hanya padanya, pada Yesus saja, satu-satunya Allah dalam hidup kamu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Katakan sama-sama. Kaulah kemenanganku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, aku lebih dari pemenang. 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 Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Luar biasa. Kita lebih daripada pemenang, saudara. Yesus pemenangnya, kita lebih daripada pemenangnya. Keren mana? Lebih daripada pemenang. Kenapa? Yesus yang disiksa, Yesus yang menderita, Yesus yang dicambuk, saudara. Yesus yang mati di kayu salib, kita dikasih tinggal menikmatinya. Enak ya? Enak, saudara. Ya. Makanya Tuhan itu mau bikin kita enak. Tuhan itu mau manjain kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mau manjain kamu loh. Tapi banyak kita, termasuk saya, kalau Tuhan manjain kita, kita curiga. Kenapa saudara? Karena ada diumpamakan lagi menabur gandum, malam itu juga iblis menabur benih lalang. Betul gak? Itulah kerjaan iblis. Semua yang Tuhan lakukan dia jiplak. Semua yang Tuhan kerjakan dia jiplak. Dia tukang jiplak. Itu setan, saudara. Makanya jangan ketipu. Tuhan mau manjain kita, Tuhan mau bikin kita hidupnya enak, Tuhan mau bikin kita rest, tapi kita mau berusaha terus kan. Jadi stres. Itulah kita. Kenapa? Karena di saat Tuhan mau manjain kita, di saat Tuhan mau kita nikmati dia sepenuhnya, di saat yang sama iblis juga bekerja. Makanya murid-muridnya bilang, kalau gitu kami cabut ya ilalangnya ya. Tuhan bilang jangan. Belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, sama-sama udah saat menuainya, baru dicabut. Kenapa? Kalau saat ini kamu cabut lalangnya, ilalangnya, gandumnya ikut ke cabut. Sekarang nggak sih maksudnya?
Ayo Tuhan itu saudara, ya iblis mau kerjakan gimana pun, kalau Tuhan udah cinta sama kita, dia kejar terus. Bahkan sudah di ruang ICU, sudah gak sadar pun, kalau Tuhan cinta sama seseorang, dia kejar loh saudara. Nanti saya akan saksikan, keren banget Tuhan itu. Ya itulah Tuhan kita. Kasih itu pilih kasih. Ya Tuhan Esau dan Yakub di kandungan mamanya aja, di kandungan Ribka aja Tuhan udah bilang, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Itu Tuhan kita saudara. Kita mesti makin hari makin mengenal. Waduh. Ya, tapi jangan tanya Tuhan benci gak sama saya? Jangan. Jangan. Ya, kita bawanya curiga terus sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis akan tabur benih yang namanya benih kita sebagai korban. Kalau saudara hidupi benih sebagai korban, maka saudara gak akan bisa menikmati cintanya Tuhan. Gak bisa. Kita mesti keluar. Aku ini bukan korban, tapi aku ini pribadi yang dicintai Tuhan. Banyak kan orang hidup, aku ini korban. Apa-apa aku yang disalahin. Dari kecil aku disalahin terus. Dia udah. Akhirnya waktu dia besar pun hidupnya saudara penuh dengan curiga. Kalau saudara hidupnya penuh dengan curiga dengan orang lain, saudara detect yuk. Jangan-jangan saudara punya mental korban. Orang yang punya mental korban, dia tidak akan bisa menikmati cinta Tuhan. Nanti Tuhan kasih suami sebaik apapun, dia gak bisa nikmati. Tuhan kasih istri sebaik gimana pun, dia gak bisa nikmati. Tuhan kasih kelimpahan berkat buat kita gak bisa nikmati. Kurang ajar ya setan dia. Dia bapak pendusta. Itulah mental korban. Ya, kita pernah dengar mungkin orang tua kita berkata, dulu kamu mau digugurin loh. Wah, kalau kita dengar itu dengan mental korban, oh enak loh ya, tahu bikin doang ya. Wah, dulu kamu tuh mau dikasih orang, atau dulu kamu udah pernah dikasih orang, cuma dikembaliin barang retur. Yang namanya barang retur itu barang rusak, baru diretur, betul kan? Kalau saudara dengar itu dan masuk di jiwa saudara, udah habis. Tuhan mau ngomong apapun sama kita, aku mencintaimu nak. Kamu masih mau bukti apa lagi? Aku sudah mati buat engkau. Tidak cukup dengan itu, banyak orang-orang di sekitar kamu aku korbankan karena untuk aku dapetin engkau. Untuk kita hidup, banyak gak yang dikorbankan? Tadi sarapan apa bro, Yohanes? Telur. Dikorbankan gak telurnya? Telur itu kan mestinya menghasilkan ayam lagi. Betul gak? Kalau enggak, lo enggak hidup loh. Ya. Tadi Bro Simon sarapan apa? Telur juga. Sama gue juga telur bro. Plus pisang rebus. Satu pisang, pisang tetangga, yang ditim sama satu telur. Ya, pisang dikorbankan bro. Gue tebengin. Kalau enggak gue gak bisa makan. Di sana setiap hari ada banyak yang Tuhan korbankan supaya apa? Kita hidup dan Tuhan dapetin kita. Itulah cinta itu hukumnya hukum rimba. Kalau kita gak kenal ini, wah habis kita. Kita cuma kenal Tuhan itu maha kasih ya. Waktu kita mengalami sesuatu, mana cintanya Tuhan, mana kasihnya Tuhan. Kita pernah curiga. Sejak dari kandungan, lalu mama kita cerita atau papa kita cerita atau oma opa kita cerita. Dulu papa mama kamu gak mau kamu, dia maunya anak laki-laki. Lahir kamu perempuan. Langsung kalau mental korban berkata, makanya gua tomboy ya gara-gara lu. Dulu aku maunya anak perempuan, pokoknya balik deh. Aneh orang tua itu. Kenapa? Masih punya selera. Masih punya keinginan, termasuk saya dulu. Cukup kita 2 anak dulu ya. Maunya sepasang. Makanya waktu si Jacob lahir, yang kedua lahir, saya bilang sama dokternya, dok steril. Dia bilang, gak boleh, istri kamu masih terlalu muda.
Kalau sekarang udah boleh kali Fik ya, udah gak pusing lagi. Cina yang sekarang pusing. Dulu cuma satu, sekarang udah boleh. Karena apa? SDM-nya kurang nanti. Negara-negara Eropa udah kekurangan SDM kan. Karena apa? Mereka menikah gak mau punya anak atau tidak menikah sama sekali. Itu mental korban. Saya ingatin juga, kamu udah papa mama dulu salah. Tapi jangan hidup dalam kesalahan itu terus. Ingat, kamu dicintai Tuhan Yesus. Kalau kamu hidupin terus nggak bisa. Ya, udah. Waduh, aku ini mental korban. Ya, suamiku model seperti ini, istriku model seperti ini. Udah, kita bergelut hanya sebagai korban. Atau apa? Waktu kita lahir, papa mama kita sedang broken home. KDRT. Makanya saya jadi anak yang keras gitu. Kita bawa ke situ terus. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Makanya ketika sekarang Tuhan berkati saya, bukan saya nikmati Tuhannya, tapi saya menikmati berkatnya. Apapun gue beliin. Dulu susah saya beliin, meleset. Tuhan bilang kamu punya isi dunia aja, tapi kehilangan nyawanya gak ada gunanya. Apalagi kita nikmati, gak ada gunanya. Mental korban. Coba saudara, cek di hati kita masing-masing. Ada enggak itu masih nyangkut dalam hidup kita? Saudara, gampang loh ciri-cirinya. Orang kalau mental korban, dia selalu merasa disalahkan. Sama suaminya, mah suami terbenar sedunia. Sedunianya dia. Pokoknya gue salah terus. Ya, kalau dia jadi suami, sama dengan istrinya, ya gue terus yang salah, ya deh gue salah deh. Beda loh orang ngomong ini, ya saya salah, saya minta maaf. Beda dengan, lah deh gue salah deh. Kalau orang ngomong, gue salah deh. Itu karena dia menghidupi di jiwanya, mentalnya korban. Wah ini menderita. Ya, menderita. Ya, saya pernah melayani, saudara, ini seorang perempuan. Dia jadi lesbi. Karena apa? Karena orang tuanya mau anak laki-laki yang paling sulung. Saya tanya kepada orang tua, kenapa? Karena anak laki-laki Pak bisa nurusin usaha saya, bisa bertanggung jawab. Ada lagi sebaliknya mau anak perempuan kan. Saya tanya lagi, kenapa mau anak sulungnya perempuan? Kan bisa bantu. Ternyata boro-boro bantu. Karena ada pembantu. Ya kenapa? Kita masih punya selera, kita masih punya keinginan. Makanya hari ini Tuhan mau keluarkan mental korban kita. Kita bukan korban, kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan Yesus. Sehingga mental kita bukan mental korban, tapi apa? Mental dicintai, mental kasih. Beda. Coba kalau orang dicintai, GR gak dia? Hah? GR gak? GR gak sis? GR. Waktu dia nerima cintanya, will you marry me? Ile. Sekarang kan ada sistem proposal. Dulu lu pakai proposal nggak? Nggak. Kenapa? Belum zamannya bro. Sekarang kan will you marry me lah, ada proposalnya lagi lah. Nanti ada sangjitnya lah gitu lah. Nanti mamanya minta uang susu, papanya minta uang sekolah. Belum ada kan uang sekolah kan? Minta. Nanti saya minta tuh sama calon menantu saya. Pasang tarif fake. Tarifnya segini. Mau nggak? Belum apa-apa udah kasih tarif. Calon menantunya bilang, oke, gue bersedia sekarang. Tapi nanti gue udah dapat anak mau gue sikat dia. Duitnya gue ambil lagi. Kan kacau. Kenapa? Karena kita ngikutin caranya dunia. Kita ngikutin gaya Eropa yang gak ada gitu, kita ikutin juga. Gitu kan. Dulu saya ngelamar kamu ada gak sangjit? Hah? Buru-buru. Gue bawa apa inget? Buah. Sis Ripka, gue bawa buah. Buah, itu udah. Saya ajak papa mama saya, koko saya, 1, 2 koko saya ikut, udah. Jadi kita mamanya masak sendiri kita makan.
Udah, ini cucu sulung, ini anak sulung, keluarga Konghu. Kalau saudara yang dari etnis Tionghoa atau keluarga Konghu, itu kan mengagungkan kalau anak sulung, cucu sulung. Betul gak? Dia Konghu, saya Konghucu. Lihat, kenapa kita ketipu? Kita itu ketipu. Kita ngikutin cara dunia, gak ngikutin caranya Tuhan. Ayo kita ikutin caranya Tuhan. Kalau udah ketemu sang cinta, udah habis. Ya, oke. Jadi jangan balik ke mental korban. Makanya kita perlu omongin terus, saudara. Ya, kemarin di persekutuan ada yang bilang, Pak, saya salah. Wih, keren banget. Susah ngomong untuk saya salah. Betul gak? Apalagi papa mama kan, mana pernah salah? Yang salah anak kita terus kan? Betul gak? Sama guru, mana ada guru yang salah? Yang salah murid terus itu. Gitu loh. Tapi dia berkata, saya salah Pak. Ya nanti Jumat ini ada fellowship teens dan youth. Ya, jadi teens kita ngobrol-ngobrol. Ini penting, ini perkara roh. Kita banyak ngobrol-ngobrol itu kaleng-kaleng. Istri kamu gimana? Suami kamu gimana? Anak kamu gimana? Kerjaan kamu gimana? Cuman kulitnya aja. Tapi kedalamannya enggak tembus. Padahal hidup kita ini yang terpenting itu dalamnya. Tuhan kan lihat hati. Tuhan tidak lihat paras dan elok, Tuhan lihat hati saudara. Tapi kita masih enggak ngeh. Kita sibuk untuk apa? Poles hal luarnya. Kemarin saya ketemu seorang opah usia 70-an tahun, tapi keren. Mukanya masih mulus bro. Kenapa? Operasi. Duit banyak. Betul. Wih, usia 70 tahun kalau kita lihat dia kayak sicap gocap gitu loh. Keren. Itu kan kenapakan luarnya, dalamnya. Tapi kita sibuk. Bukan gak boleh dandan para wanita, bukan. Tapi jangan fokusnya ke situ gitu. Kemarin saya dengar khotbah satu anak pendeta. Agak syok juga saya. Dengan PD-nya dia berkata, Papa saya ngajarin. Kalau mau punya suami harus ada 4 tah. Kalau dulu kan kita dengar 3 tah orang jatuh kan. Apa? Wanita, tata, harta gitu. 4 tah. Tah yang pertama calon suami carilah pria yang bertanggung jawab. Masih oke. Tah, tanggung jawab. Betul enggak? Oh bukan. Itu yang kedua, salah saya. Yang pertama bukan itu, takut akan Tuhan tanya. Saya bilang keren. Mantap, saya setuju. Takut akan Tuhan dulu. Tahap kedua Sony, gimana Son? Tadi yang bilang apa? Tanggung jawab. Dia dengan mantap, kalau sudah takut akan Tuhan, pasti bertanggung jawab. Saya masih terima, keren. Tapi waktu dia sebut tah yang ketiga, saya shock. Tapi saya nggak matiin, saya lanjutin. Tah ketiga harus tajir. Mana? Oh, saya bagiin linknya. Tajir. Lalu dia kasih gambar, lipstick sekarang mahal. Ampun. Kalau lo dulu dengar khotbah gini nggak jadi kawin sama gue kan? Gue ngepar kawin sama dia. Betul Vi, gue ngepar Vi. Di SMA udah naik mobil loh Vivi. Tahu gak minyak wanginya made in apa? Paris. Ben, gue kagak mampu beliin. Paris kan dulu kan, minyak wanginya kan. Tajir. Saya bilang, aduh ini khotbah nyesat amat gitu loh. Tah yang keempat, lebih mengagetkan saya lagi, tampan. Bener gak? Lo dengar kan kemarin? Gua kasih dia dengar kan? Gawat amat 4 tanya. Takut akan Tuhan udah oke. Tanggung jawab oke. Yang ketiga, tadi tajir. Kacau amat, materai amat. Yang keempat tadi apa? Tampan. Kalau bawa ke gereja kan gak malu. Keren lo cowoknya lo, ganteng lo. Waduh cantik lo ceweknya. Nanti kalau
Kalau mau saya bagi linknya. Betul saya sih. Hah? Jangan-jangan ambil juga sih saya nih. Saya masih juga nih. Grace, lu denger 4 talis. Gawat. Itulah dunia. Itulah, senang orang kan gitu kan. Tapi coba khotbah stagnan. Khotbah mental korban. Ini dasar kehidupan kita. Kalau kita masih punya mental korban, waduh. Sampai nanti kita mau mati aja, hidup kita menderita, sengsara. Saya akan kasih contoh di Alkitab. Ada satu tokoh yang jarang kelihatan, ini sebenarnya ilustrasi. Tapi ini mengingatkan kita orang ini punya mental korban. Oke, saya akan ajak kita membaca Injil Matius pasal 25. Saya akan lihat dari versi The Message-nya ya, langsung ya. Matius 25 ayat 24 sampai ayat 30. Saudara, sebelumnya saya mau ceritakan dulu, ini ada satu perumpamaan, Yesus kasih perumpamaan itu, ada seorang raja dia mau pergi jauh. Lalu dia panggil ketiga hambanya. Sini kamu, 3. Ya, hamba yang pertama dia kasih berapa talenta? 5. 5 sis, waduh mentang-mentang dolar naik lo udah mikir naik. Jangan dulu, 5. Kasih 5. Hamba yang 2 dikasih apa? 2. Hamba yang ketiga? 1. Ini gede tadi. Satunya gede. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu gaji 1 hari. Ingat ya, jadi 6.000 hari gaji seseorang itu gede, bukan kecil kalau saya kurs rupiahkan. Udah, nggak perlu itunya, tapi jelas ya. Setelah beberapa waktu raja ini pergi, dia balik dong. Dia balik, dia mau minta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya ini. Hamba yang pertama ini dikasih 5 dipanggil, sini lo masuk, siap bos. Ya, jangan siap salah. Ada hamba Tuhan, saya bilang, aduh kamu kok bikinnya begini sih, langsung dia jawab, siap salah. Saya nggak mau terima. Siap salah, sok-sok salah. Saya bilang gitu. Ya, gimana hasil pertanggungjawaban kamu? Yang gua kasih 5 talenta gimana? Nih bos, sudah menghasilkan 5. Jadi 10. Karena kamu setiap perkara yang kecil, gua percayakan perkara yang besar. Udah, Tuhan ngomong gitu. Hamba yang kedua dipanggil. Masuk, kamu yang kedua. Gimana kamu? Pertanggungjawabannya? Bos, 2 yang bos kasih berapa bulan yang lalu sekarang sudah menghasilkan 2, jadi 4. Baik, hambaku yang setia dan baik. Kamu sudah setia perkara kecil, aku percayakan perkara yang besar. Berarti bukan soal jumlahnya kan? Jumlahnya enggak? Harusnya kan lebih banyak 5 dong. Bukan, prosentasenya kan. Pelipat gandaannya. Tapi ingat itu, bukan itu dasar. Saya akan bawa ini. Hamba yang ketiga, ini hamba yang ketiga. Yang dia kasih 1 talenta itu. Cuman The Message pakai dolar. Ternyata The Message tahu dolar lagi naik. Jadi, oke kita baca ya. Hamba yang diberi $1.000 itu berkata, Tuan, aku tahu engkau mempunyai standar yang tinggi dan membenci cara-cara yang ceroboh. Bahwa engkau menuntut yang terbaik dan tidak memberi toleransi untuk kesalahan. Aku takut mengecewakan engkau. Jadi aku menemukan tempat persembunyian yang baik dan mengamankan uangmu. Inilah uang itu aman dan utuh sampai sen terakhir. Ini jawaban dari hamba ini. Kenapa? Karena hidup dia orang yang punya mental korban. Dia hanya sebatas statusnya hamba. Ya, makanya ada hari buruh tanggal 1 Mei. Di mana-mana buruh demo. Untuk apa? Kenaikan gaji. Itulah buruh. Itulah kalau kita punya mental karyawan. Posisimu boleh jadi karyawan sekarang, tapi jangan punya mental karyawan. Mental kita harus mentalnya pengusaha. Beda nanti saya akan lihat. Ya, dikasih tanggung jawab apa-apa sama bos, siap. Wah, ini bukan pekerjaanku, ini bukan bidangku, aku hanya ini aja. Nah, itu mental karyawan. Kalau kasih pekerjaan tambah lagi, gaji pasti tuntut. Nah, itu mental karyawan. Saudara, kalau saudara kerjakan itu, bos akan lihat. Gak usah minta. Saya ngomong sama karyawan, gaji kamu gak usah minta. Kamu kerja aja, duit nyusul ikutin kamu. Itu prinsip kehidupan, saudara. Kasih ya. Oke. Sampai sen yang terakhir. Sekarang kita lihat jawaban tuannya ayat 26. Kita baca. Tuan itu
sangat marah. Itu cara hidup yang buruk. Hidup dengan hati-hati seperti itu adalah kejahatan. Lanjut lagi. Jika kamu tahu aku menginginkan yang terbaik, mengapa kamu melakukan kurang dari yang paling sedikit? Setidaknya kamu bisa menginvestasikan uang itu di bank, di mana setidaknya aku akan mendapatkan sedikit bunga. Relevan juga ya, di bank sedikit ya sis ya. Di kas bisnis, kas toko sepeda, duitnya segini, bunga per bulan 1.000 lebih. Belum bunganya, belum dipotong pajaknya gitu ya, adminnya lebih gede dari bunga kita. Gitu ya, tapi nggak apa-apa, ingat gitu ya. Jelas ya. Jadi jangan seperti itu. Ayat berikutnya kita baca. Ini mental korban. Ayat 28 sampai 30. Sama-sama yuk. Ambillah 1.000 itu dan berikanlah kepada orang yang paling berani mengambil resiko. Ya. Mudah kita mengerti kan? Lanjut. Dan singkirkanlah orang yang suka bermain aman dan tidak mau mengambil resiko. Buanglah dia ke dalam kegelapan yang pekat. Bukan hanya uangnya diambil, tapi dia masuk di neraka. Orang yang hidup dalam mental korban, ingat hidupnya selalu cari aman. Kenapa? Mental korban itu mental yang terluka, dia akan jaga lukanya sedemikian rupa supaya jangan dilukai oleh orang lain. Makanya kalau suruh dia melakukan apapun, dia akan pakai gaya win-win solution. Betul? Dia akan stagnan. Dia nggak bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, nggak berani. Dia akan main cantik. Dan ada kata bahasa main cantik. Suami istri, ya udah, yang penting kita tidak ribut. Di luar orang lihat kita baik, keluarga besar kita lihat baik. Itu saudara, itu orang yang pernah terluka. Padahal Tuhan mau kita hidup dalam terang. Persekutuan yang Tuhan bawa kita adalah persekutuan terang. Saudara mau sembunyikan gimana pun, kalau Tuhan sudah menyatakan saudara yang tersembunyi terdalam pun sekalipun sudah 70 tahun yang lalu, berlalu, 80 tahun yang berlalu saudara, kalau Tuhan yang buka terangnya akan disingkapkan. Nanti saya akan akhiri dengan kesaksian yang bagi saya, wow, ini anugerah yang besar kalau kita main perkara roh. Kalau kita cuma main perkara luar kulit-kulitnya aja, percuma. Kita nggak akan beranjak hidup kita. Tapi kalau kita main perkara roh, wah keren banget. Tapi kita nggak suka. Karena lebih suka perkara yang lahiriah. Betul nggak? Bagaimana dapat duit yang banyak, bagaimana cepat kaya, oke, bagaimana kita punya kingdom financial, ya, free dengan kita senang dengan gitu. Tapi bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan, orang nggak suka. Tapi saya percaya Bapak Ibu terus Tuhan bawa ini. Tuhan terus bawa makanan yang tidak suka kalau tiap hari kita nikmati. Lama-lama jadi suka. Betul? Kalau kalian makan di rumah kami, banyak kalian pasti gak suka dengan rasanya. Ya, garam sudah sangat dikurangin, MSG sudah cukup lama tidak dipakai. Ya, kaldu jamur pun yang ada MSG-nya sudah mulai. Ya, gimana? Enggak. Udah Pak, udah terlatih, udah terbiasa. Betul? Ya, betul. Orang yang mentalnya korban, dia selalu cari aman. Supaya apa? Dia tidak terluka lagi. Karena aku ini korban. Aku ini kan korban. Atau berikutnya, ciri berikutnya dia akan sebelum dia introspeksi ke dirinya, dia serang orang lain dulu. Kalau dia sebagai suami, dia salahin istrinya terus. Padahal setannya ada dalam diri dia. Ingat. Makanya berulang kali diingatkan saudara di atas mimbar ini. Urusan kita bukan dengan orang lain, tapi di kiri kita. Orang tua kita itu cuma Tuhan pakai jadi alatnya. Buat apa? Kita dapat Yesus.
Suami kita tuh cuma Tuhan pakai jadi alatnya apa? Untuk Tuhan dapat pribadimu. Istri kita tuh cuma jadi alat Tuhan. Tapi suami sibuk merubah istri. Istri sibuk merubah suami. Apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa. Tapi waktu kita sendiri yang menyambut, di persekutuan kemarin saya mendengar seseorang berkata, ya Pak, saya yang salah Pak. Itu saudara tahu dampaknya? Mamanya yang sudah untuk berubah. Karena sudah orang makin tua makin susah untuk berubah kan. Tapi bisa mulai perubahan. Saya bilang siapa yang ngerjain? Tuhan kan. Anaknya lihat nih, atas kena, bawah kena. Ketika apa? Hidupmu yang kena. Tapi kita berusaha kan merubah atas orang tua kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Tuhan nggak ada pernah bilang ini. Mari kepadaku yang kaya raya. Yang sedang diberkati. Yang sehat-sehat. Mari datang kepadaku. Ada ayatnya? Ayatnya apa Salomo? Yang berbeban berat dan letih lesu. Ada orang bebannya udah berat aja masih kuat. Ibu Tiska udah ketawa-ketawa ini. Ya Bu ya. Kerennya Tuhan Yesus ya. Dibikin klik tangannya. Supaya apa? Aku berserah. Gimana? Bucin? Masih mau klik lagi? Udah Tuhan cukup. Tuhan apa? Mau kita nyerah. Itu. Tapi enggak, kita kan terus. Karena terlalu banyak motivator-motivator yang kita dengar. Baik di luar maupun di gereja. Pendetanya jadi motivator. Misalnya, bukan. Saya enggak mau jadi motivatormu kok. Saya mau manfaatin kalian untuk nasihatin saya kok. Itu urus. Saya enak. Anak aja saya bilang, saya nggak mampu urus mereka. Nggak mampu. Kalau dulu masih kecil enaknya nurut. Sekarang udah gede semua, saya nggak sanggup. Udah Tuhan gue nyerah. Tapi bukan berarti lepas tangan gitu. Enggak, ketemu jeger. Ketemu tetap nasihatin. Tapi dia berubah nggak berubah kan bukan urusan aku. Berapa hari yang lalu kami datang ke sebuah panti asuhan. Saya baru pertama kali ke panti asuhan yang modelnya kayak begini. Biasanya ke panti asuhan kan anak-anaknya udah gede gitu ya. Kita bawa sesuatu lah buat mereka. Tapi ini panti asuhannya unik. Karena dia menampung ya wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Pertama. Yang kedua, hamil karena orang tuanya nggak mampu ekonominya, masuk ke sini. Jadi mulai sejak usia 7 bulan kehamilan itu udah datang. Dia lewat Instagram atau apa gitu, banyak yang mendaftarkan di kan. Kenapa? Free. Duit rumah sakit juga free. Tapi ada syaratnya, anak itu lahir nggak boleh diambil. Harus jadi milik panti itu, nanti diadopsi oleh orang lain. Saudara. Saya lagi wah. Ya, bagus kan kesannya? Tapi kan di balik itu kan kurang ajar. Wanita-wanita muda kan kurang ajar dong. Ya aku seks bebas saja. Betul gak? Aku seks bebas saja dengan pacarku. Kalau nanti betul-betul terjadi hamil, ada panti asuhan kok. Dibawa ke rumah sakit loh. Yang kedua, yang ekonominya juga sulit, anaknya ada. Ayo bikin terus saja. Karena ada yang nampung kok. Berarti apa? Itu kan keinginan seks. Padahal seks itu apa? Kudus gak? Kudus gak? Kudus. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang hubungan seks dengan Tuhan. Itu artinya. Tapi kita gak mengerti gitu. Kenapa? Hubungan aku dengan Tuhan itu percintaan. Tapi kalau kita mentalnya korban, hanya sebagai hamba. Aku menyembah Tuhanku, aku menyenang Tuhanku. Oke, aku mau berkenan kepada Tuhanku. Yang pendeta di daerah Tawangmangu yang kami kunjungi, tiap hari dia nginjil terus. Kenapa? Supaya saya berkenan Pak di hadapan Tuhan. Saya bilang, ngaco loh.
itu mental kamu hamba. Karena dari garis keras kan. Dia seorang murtadin, dari Islam murtadin, wah rasanya mau buat jiwa terus buat Tuhan gitu. Bukan itu. Kamu memberitakan kabar baik, dasarnya kenapa? Kamu mencintai Tuhan, beda dong. Tapi kalau dasarnya supaya kamu berkenan, kacau. Lalu ada seorang ibu hijab, dia dari Lampung. Saya tanya dari mana? Mbak, dari Lampung. Hamil 8 bulan. Anak keberapa ini? Anak kedua. Habis itu saya nggak lanjutin lagi. Nggak lanjutin, anak pertamanya di mana? Ini anak kedua kan? Bulan depan akan melahirkan dan anak itu akan dititip di situ. Boleh adopsi, legal itu. Nanti pengurus pantinya akan urus betul-betul legal. Ya, dikasih nama semua. Satu anak usia 6 bulan, cowok, ya. Saya gendongin, ya wah senyum terus, ya smile terus. Mungkin kalau orang mau adopsi anak langsung tertarik sama anak ini. Saya tanya sama pengasuhnya, namanya siapa? Elkana. Padahal papanya Imron. Mamanya Siti. Tapi anaknya Elkana. Ada anak cewek, saya bilang, cantik ini anak saya, ini putih anaknya gitu deh. Namanya apa? Grace. Jadi karena pemilik pantinya kan anak Tuhan, jadi semua anak ini nama Kristen semua. Kemarin baru 2 nama sih, Elkana, Grace, mungkin ada Maria, Victor, nggak ada. Nggak Kristen ya. Wih, aneh ya. Tapi kan kalau orang nggak kebuka coba, itu kan menjerumuskan dong. Menjerumuskan nggak? Tempatnya di daerah perumahan loh. Bukan kampungan yang enggak. Ruangannya full AC. Tertata rapi. Pemiliknya, suaminya bule lagi. Saya nggak ada urusan dengan pemiliknya, tapi kita bisa kebuka kali. Betapa anak-anak ini nanti kan mental korban masuk nggak? Masuk. Nanti waktu dia diadopsi, saudara, diambil, saudara, masih usia 2 bulan diambil saudara, oleh satu keluarga misalnya gitu. Nanti kan ada desas-desus dari sana sini kan. Tahu nggak kamu tuh anak pungut? Betul nggak? Ketika dia dengar itu dari orang lain, realitanya sakit hati nggak? Oh, ternyata saya ini anak pungut ya. Karena image kita mendingan miskin jadi anak kandung daripada kaya anak pungut. Itu kan konsep. Ada di sini anak adopsi. Kalau engkau sambut cinta Tuhan, saudara akan bilang gini, sekalipun aku anak adopsi, aku dicintai oleh Tuhan Yesus, papa mamaku. Jadi kita nggak ada urusan status kok. Gitu. Tapi kita nggak sadar. Nggak sadar. Kita mesti sadar, aku ini bukan korban. Saudara, lihat Yesus. Waktu Maria sedang hamil Yesus, hamil besar. Harus perjalanan kemana untuk sensus? Dari mana? Sis Yohana? Duta Gadan ke Alam Sutra. Dekat. Dari mana? Nazaret ke Bethlehem. Naiknya apa? Keledai. Ibu bunting, ibu hamil gede. Lewatin padang gurun. Kalau siang panasnya berapa derajat. Kalau malam dinginnya minus berapa. Ya. Kita bisa sadar. Kalau Yesus menyambut apa yang Bapak Pandusa bilang, kamu tuh korban loh. Saudara dan saya tidak diselamatkan. Betul gak? Lalu lahirnya di Palungan. Betul ya saya? Di Palungan. Ya boleh sampai, ya saya lahir di mana? Ya saya Martin. Ada mamanya, saya langsung tanya, lahir di mana? Rumah sakit kan? Sitanala. Semesin-mesinnya kita nggak ada kan, kandang babi. Ya Nat, lahir kandang babi? Oh, lo lahirnya di kandang babi dulu. Yesus di Palungan.
Udah, dia lahir. Lalu Herodes merasa ditipu kan oleh orang-orang Majus kan. Apa yang Herodes perintahkan? Bunuh anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun. Kalau Yesus mental korban, dia akan bilang gini, waduh aku lahir aja mama papaku susah payah. Wajar aku susah payah. Aku waktu mau besarkan aja itu waduh saudara, pembunuhan massal gitu coba. Kalau terjadi saat ini saudara. Cina, Tionghoa, dia habisin. Kayak kerusuhan 98 yang tidak pernah terbongkar kasus perkosaan. Coba. Makanya orang banyak kabur kan. Betul? Waktu 14 tahun yang lalu kami ke Amerika, orang-orang Cina Jakarta paling banyak ke San Francisco. Kenapa? Karena San Francisco tidak ekstrim cuacanya. Kalau dingin tuh enggak sedingin New York gitu. Kami baru sampai tiba di New York, pemimpin kita udah bilang pakai yang rapat ya. Double semua, ini pakai semua. Keluar dari bandara udah, teman kami bilang enggak kuat, malamnya terkapar. Ya, suruh mereka balik. Kalau mereka belum ketemu Yesus tidak akan pernah mau balik. Kenapa? Luka. Bencinya sama bangsa kita kan. Sana kamu. Gitu. Kita Tionghoa pun kalau enggak ketemu Yesus kita akan benci sama bangsa ini. Padahal kita hidup di bangsa ini loh. Saudara enggak bisa kan nikmati kan? Enggak bisa. Tapi Yesus kan. Betul? Itulah Tuhan kita. Kenapa? Dia hidup dalam cinta. Dia hidup dalam kasih. Bapak Ibu dan saya hidup dalam cinta. Hidup dalam kasih luar biasa. Bagi saya peristiwa 7 tahun yang lalu. Ketika Tuhan bukakan papa mama saya. Kasih saya kepada orang lain. Dan dibalikin saudara. Itu kenapa? Tuhan Yesus mencintai saya. Wah terang saya. Keren. Saya terlalu lama hidup dalam mental korban. Gak enak. Hidup dalam mental korban penolakan. Jadi ingin menyenangin orang terus kan. Kalau ditolak orang udah. Kita kan WA gak dibalas aja tersinggung. Ketemu di Indomaret gak disenyumin aja. Udah mulai belagu dia. Ya, urusan yang kaleng-kaleng. Recehan-recehan. Saudara pusing betul gak? Jangan. Ada yang ulang tahun kita gak diundang aja kita kesel. Anaknya kawin, papanya teman kita gak diundang juga kesel. Lu jahat lu ya. Mentang-mentang gua, nah udah. Orang kalau udah mental korban, mentang-mentang gua miskin, nah gitu. Nih. Saudara kalau baca ini ngeri. Yang satu tuh diambil, dikasih sama yang 10. Tuhan, dia udah kaya, Tuhan ngapain kasih kekayaan lagi? Enggak, itulah caranya kerja Tuhan. Orang yang berkelimpahan semakin berkelimpahan. Orang yang takut ambil resiko ya kayak gini nyimpenin makin susah. Makanya orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ini realita kehidupan, manifestasinya. Kita jangan iri. Keluarkan dulu, izinkan Tuhan keluarkan mental korban ini dalam hidupmu. Saudara lepas itu, terang. Itu terang, gak usah saudara usahakan. Saya di WA oleh seseorang untuk minta mengantarkan orang tuanya. Jadi bukan menyembuhkan. Ada yang mau? Boleh, saya terima kok. Free. Ya, tapi jangan bosan hidup. Kalau ini udah terkapar, udah gak berdaya, udah gak sadar. Oke, saya bilang siap. Tapi sebelumnya saya ngomong sama Ruth, ada gini, ya lihat. Kan saya tukang manfaatin orang. Ya kan, saya gak punya kandang pelihara, saya pakai dia. Ya, lihat. Waktu dia lihat saudara, orang tuanya ini yang sudah terkapar, gak sadarkan diri itu, di dunia roh, perhatikan. Dunia rohnya dia berantem sama Tuhan, boxing. Wah,
Dia tanya saya, apa artinya tuh Bet? Oh itu artinya apa? Dia ngelawan Tuhan. Lihat, fisiknya nggak berdaya, tapi dunia rohnya ngelawan Tuhan. Hati-hati kita. Tubuh kita ada di sini, tapi batin kita belum tentu loh. Batin kita mungkin berkata, lo ngomong terserah, gue kagak mau denger, gue bukan korban, ya rugi sendiri. Kalau saya ini makan empuk buat saya, ini khotbah buat saya dulu kok, bukan buat Bapak Ibu. Oh gitu ya. Lalu saya dapat hikmatnya. Saya bilang dia ini pasti ada luka nih. Apa ya? Kan saya nggak kenal, saya cuma kena anak. Apa ini? Ya udah, kami datang, saya ngomong sama anaknya, saya nggak mau masuk kamar dulu. Ngantarin mah gampang. Lebih gampang nganterin daripada nyembuhin. Betul kan? Jadi kalau dia minta nganterin, siap bro. Gampang itu. Kalau nyembuhin agak susah dikit. Apalagi ini udah koma kan, udah gak sadarkan diri. Oh nganterin gampang, siap selalu gitu. Siap gak Seven? Bukan siap dianterin, bukan. Siap kalau ada yang minta anterin. Udah takut aja, jangan saya Pak. Belum, jangan. Untuk ngagetin supaya batinnya sadar. Saya ngomong sama, coba kamu cerita sama saya nih. Orang tua kamu ini ada luka ini. Sama papa? Bukan. Oh dia bilang gini, sama kungkung dan popo. Kenapa? Karena orang tua saya ini dari 15 saudara, dia satu-satunya yang dikasih orang lain. Misalnya dikasih sama keluarga Simon sama Cynthia. Ini orang lain. Orang lain tapi dipanggil papa, panggil mama. Mama papanya yang melahir dia dipanggil om dan tante. Itu penyesatan, dengar. Kalau masih ada yang panggil bukan orang tuamu yang melahirkan engkau papa mama, bertobat. Itu budaya Tionghoa yang menyesatkan kita. Budaya itulah yang membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan. Kita tidak hidup dalam budaya Tionghoa. Saya orang Tionghoa, tapi kita tidak hidup dalam budaya Tionghoa. Kita hidup dalam budaya kerajaan surga. Oh itu ya. Ya ini saya bilang akarnya ini nih. Orang tua kamu ini kecewa. Dia jadi sebagai korban. Wah anaknya mulai betul Pak. Dia kecewa sekali. Saya kalau saudara-saudara saya yang dari luar negeri datang, saya mau kumpulin dong keluarga mama makan. Nanti kita baru kumpul jam 7, jam 8, ya kita pulang. Padahal sama saudara-saudaranya belasan loh. Ada yang sukses banget saudara. Saya ketemu kemarin juga ngobrol ya. Wah, lihat. Gini saya bilang. Ini dia terluka. Ya benar, udah. Ternyata, ya kita masuk kamar saya bilang. Dah saya masuk kamar, saya bilang kamu wakilin. Dia kan gak bisa apa-apa lagi. Ya sudah tahu ya perkara roh gitu ya. Keluargamu ada di Australia, engkau bisa injilin rohnya. Anggap? Roh itu kerjaan roh gitu. Makanya kalau kita main otak, kita lahir ya, Pak mesti ketemu sana dong. Bukan, perkara roh tuh tembus. Bukan hanya handphone ini dunia dalam genggaman. Saudara. Perkara roh itu tembusnya itu bukan hanya di bumi. Di neraka pun tembus. Mau manfaatin gak? Deh kamu mewakili ya, saya bilang. Kamu mewakili kungkung dan popo minta maaf dulu. Sama orang tua kamu. Karena sudah membuang dia. 15 saudara, satu-satunya dia yang dibuang. Oke, udah. Oke, udah. Udah ikutin kamu mewakili orang tua kamu untuk sambut Tuhan. Bahwa mental korban tuh gak ada. Mental penolakan tuh tidak ada. Itu bohong semua, saya bilang gitu. Udah ya, ngomong ya. Sambut darah Yesus. Wah saudara. Udah, gak terjadi apa-apa. Saya bilang, ayo lihat lagi. Ya, dunia roh kita bisa lihat kan. Ada gak Yesusnya lihat? Kenapa gak ada Yesus? Kita lihat aja. Jadi jangan bingung kalau dengar gitu. Itulah perkara roh. Itu yang paling penting. Lebih baik gak punya duit daripada gak ada Yesus. Betul. Kalau gak ada Yesus binasa hidupmu. Ini serius. Ini saya bilang anugerah yang luar biasa buat dia. Ya, waktu ngomong gini saudara. Saya makan dulu kan. Saya bilang Tuhan, cek hati saya. Masih ketinggalan gak mental korban? Dia 15 saudara,
satu-satunya dikasih orang. Saya 12 saudara, satu-satunya dikasih orang. Mirip kan? Mirip gak? Mirip. Hanya bedanya saya dikembalikan. Dia pun dikasih orang kaya loh. Karena kemarin waktu saya ke rumah duka, anaknya cerita, Pak ada cerita baru lagi Pak, lebih seru lagi. Beda nyambutnya gitu. Ada cerita dong. Ya, saya mau dengar demonstrasi Tuhan itu gimana sih. Waduh Pak, waktu Bapak habis pulang, QQ-nya yang datang. Waktu QQ-nya mereka belum berani bereaksi. Karena Cici sama adiknya juga dari Belanda sama Australia udah datang juga kan. Tapi waktu II-nya datang, mereka tanya, bener gak sih mama ini ditolak? II-nya bilang bener, mama kamu ini terluka. Kenapa dia dikasih orang? Tahu gak? Karena kungkung kamu dan popo kamu gantian sakitnya. Jadi anak ini bawa sial, bawa ciong. Lihat, kurang ajar gak setan? Bisa lihat? Tapi waktu mama kamu dikasih orang lain, kungkung popo sehat. Lihat, real kan? Real kan? Tapi bohong. Makanya hidup jangan di dunia realita. Hidup kita di dunia cinta. Real. Oh gitu. Ya. Lalu II-nya lanjutin, jadi waktu II-nya lanjutin mewakili kungkung papa mama dia kan. Maafin papi mami ya, papi mami sayang sama Cece. Nangis. Saya ngomong gini dalam kondisi sudah koma, tidak sadar. Tapi nangis. Saya bilang yes, karena malam itu aja hatinya udah nyambut Tuhan. Saya bilang, Dut lihat lagi. Dut lihat apa? Dia udah gak boxing lagi sama Tuhan. Dia baru lihat gini, kenapa dia boxing sama Tuhan? Karena setan nipu dia, luka kamu lebih parah dari luka Yesus. Kurang aja enggak? Baca Yesaya 53. Dia tidak seperti manusia lagi. Film dibikin The Passion of Christ pun tidak bisa mewakili. Karena itu masih ada tutup. Ada tutup untuk cawatnya. Aslinya tidak ada. Dia gak bisa lihat. Tapi waktu pengakuan lewat anaknya, saudara, dia bisa lihat. Enggak boxing lagi, dia bisa lihat. Luka gue mah gak ada apa-apanya. Luka Yesus. Karena dia mencintai aku. Makanya dia sambut Yesus. Saya bilang keren. Ini jauh lebih penting. Amin. Bagi saya, wah Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kenapa? Mental korban tidak hidup lagi dalam hidup. Tidak ada lagi nempel di jiwaku. Tapi apa? Mental cinta. Aku dicintai Tuhan Yesus. Aku dikasih Tuhan Yesus. Terakhir, Yesaya 43. Kita baca ayat ini bersama-sama yuk. Ayat 18 dan 19. Dengan suara yang keras, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan. Masa lalu itu iya ada. Tapi jangan diperhatiin terus kayak spion. Saudaranya terlihatin spion terus enggak? Enggak dong. Kalau mau belok kanan, kasih sen kanan. Lihat spion sebentar. Ada motor nyelonong enggak? Jangan kasih sen kanan belok kiri. Itu biasa ras terkuat di dunia. Cewek-cewek biasanya, ya Grace ya. Dia kasih sen kanan, dia belok kiri. Kita udah ambil kiri mobilnya. Lah kok itulah ras terkuat di dunia. Dia udah salah, dia ngomel. Enggak Pak, saya udah kasih sen kiri. Padahal masih nyala sen kanannya. Jangan. Yang suka koleksi barang-barang lama, ini ada hubungannya.
masih bernostalgia. Termasuk Rioni. Wah, kepingin ketemu. Cinta mula-mula. Cinta monyet. Jadi monyet beneran pulangnya. Suka yang lalu. Jangan ingat-ingat yang dahulu, jangan perhatikan yang purbakala. Yang saya saksikan, saya ke toko sepeda juga kan. Ada belasan sepeda jadul-jadul dia koleksikan. Saya tanya, ini jual nggak? Enggak. Saya ada satu sepeda juga di depan rumah. Tapi itu sepeda sejarah, gara-gara dia ada toko sepeda. Beda kan? Tapi kalau Tuhan mau ambil, nggak ada urusannya. Makanya suka ingat mantan kan? Karena kita senang yang dulu. Aku kan korban, aku kan mau dia anak laki-laki, aku kan mau dia anak perempuan, aku kan dulu mau digugurin, aku kan gak punya papa, aku kan gak punya mama, papa mamaku broken home, papa mamaku cerai. Itu terus hidup. Papaku keras, kasar. Jadi aku jadi seperti ini. Tipuan semua. Tadi Madeline ngajak kita nyanyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jangan lupa. Lanjut. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya bisa lihat. Kalau Tuhan itu selalu fresh buat kita. Jangan mikir masa lalu dan jangan mikir masa depan. Today. Cinta itu hari ini. Yang besoknya nanti papa beliin ini yang supaya kamu tambah sayang sama saya. Bohong. Itu bukan cinta. Cinta itu tidak ada perlu iming-iming begitu, enggak ada. Itulah kasih. Amin. Cina bisa bikin padang gurun jadi hasil sayur. Cina aja bisa. Tuhan lebih dahsyat dari Cina. Kita terkaget-kaget. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kita hanya berkata, semua oleh Dia. Amin. Kita bagi berdiri orang-orang yang bebas dari mental korban. Engkau bukan korban, tapi engkau pribadi yang dicintai Tuhan Yesus. Sambut cinta itu. Bukan soal hanya di bumi saja yang sementara ini. Di surga kekal, ibu itu dapat anugerah yang besar. Dia berhenti boxing. Dan dia meluk Yesus. Yesus peluk dia. Bagi saya ini anugerah yang luar biasa. Kok bisa? Tuhan mau hanya kita berserah penuh kepada Dia. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah hidupku. Katakan ku berserah, ku berserah. Amin. Ku berserah
ini menyadarkan kita. Jangan sampai sudah terlambat Bapak. Maksudnya udah detik-detik menyusah. Saat ini yuk. Papa kita mungkin kasar. Tukang selingkuh, jahat, kejam. Dia tidak bertanggung jawab. Dia sudah gak ada lagi. Mama kita tidak bertanggung jawab mungkin. Tidak urus anaknya. Dia sudah tidak ada lagi. Urusanmu saat ini aku dengan Tuhan. Jangan hidupi mental korban. Capek lelah kita. Tuhan mau peluk kita, kita bilang enggak, bohong. Kita akan curiga sama Tuhan. Kita akan ajak boxing Tuhannya. Karena kita akan bilang, aku lebih menderita daripada engkau. Dibalikin oleh setan semua. Tapi hari ini, biar cinta itu menetes di hati kita masing-masing. Dan dia cuma berkata, nak, aku mencintaimu tanpa syarat. Aku mau jadi suamimu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya aku yang kau perlukan. Dunia ini sementara, nak. Jangan cari kesenangan dunia ini. Bohong semua. Realita itu tidak ada. Bohong semua. Yang ada aku kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang mau serahkan seluruh hidupnya. Hanya mau menikmati cinta. Angkat kedua tanganmu. Katakan. Ku berserah penuh. Amin. Ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kesempatanku. Amin. Terima kasih Yesus. Berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenang. Sekali lagi katakan ku berserah. Amin. Yes Lord. Nanti Bro Ishak akan tutup kita dalam doa. Bro Ishak. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kesempatanku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah masa lalu ke masa lalu kami tidak akan ingat lagi Tuhan. Hanya Engkau saja yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang ada selalu dalam kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.